Mas Bagus, ngapain di situ? Pakai jaketmu, nanti hipotermia. Bagus ya lampunya, seperti bintang di bawah. Aku cuma mau lihat ini sebentar lagi, Ji, sebelum pergi jauh. Mas Bagus ngomong apa sih? Ayo masuk. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Ada sebuah pepatah pendaki yang bilang, jangan pernah meninggalkan kawanmu di gunung. Tapi bagaimana jika kawanmu itu sebenarnya sudah meninggalkanmu jauh sebelum pendakian dimulai? Awal 2021, Aldo menghubungi saya. Dia mau merencanakan Triple S. Di grup WhatsApp muncul satu nama, Bagus. Sosok yang pendiam, berkumis, tapi sangat setia kawan. Kami sepakat lewat jalur Gajah Mungkur di Gunung Sumbing. Akhirnya sampai juga. Jalurnya sepi banget ya. Loh, Mas Oji, rombonganmu kok baru sampai? Iya Pak, macet di jalan. Kenapa? Itu temanmu yang satu, yang kumisan, sudah dari tadi pagi duduk di dalam. Dia bilang nunggu Mas Eko. Sesampainya di base camp, firasat saya mulai tidak enak. Gus, gila kamu. Lewat mana bisa sampai duluan? Nggak nyasar? Aku lewat jalan pintas kok. Sudah janji kan kita mau muncak bareng? Hati saya ganjil. Jalur ini baru, belum ada di Google Maps. Mas Bagus belum pernah ke sini. Bagaimana mungkin dia sampai duluan? Saat itu saya hanya berpikir dia lewat ojek atau jalur lain. Saya tidak tahu jalan pintas yang dia maksud adalah sesuatu yang tak masuk akal. Ayo, makan Gus, biar ada tenaga. Iya kok. Malam itu kami makan nasi megono bareng-bareng. Bagus cuma makan beberapa suap. Gerakannya lambat, seperti robot. Wajahnya kusam sekali di bawah lampu neon. As-salatu khairun minan naum. Paginya, saat wudhu di pancuran bambu, saya sempat terpaku. Air mengucur deras ke tangannya, tapi kulitnya tetap kering, seolah air itu menolak menyentuh raganya. Saya mengucek mata, mencoba berpikir itu hanya kantuk. Namun setelah sholat, saya tidak melihat Bagus di masjid. Hati saya bertanya-tanya, tadi dia benar-benar ikut sholat atau tidak? Udara pagi terasa dingin dan bersih. Hutan di depan kami berdiri rapat, sunyi, seolah sedang mengamati. Sebelum melangkah masuk, kami berkumpul dan berdoa bersama. Semua menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memohon keselamatan untuk perjalanan ke atas. Semua kecuali Bagus. Dia berdiri diam, kepalanya tertunduk, tapi tangannya tak terangkat. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Selama pendakian, keanehan itu makin jadi. Aldo dan Adi sudah megap-megap kelelahan. Tapi Bagus, dia jalan stabil, tanpa peluh, dan tidak pernah terlihat minum. Gila, Bagus kuat juga ya. Dari tadi nggak kelihatan capek.
Perasaan dari tadi dia nggak minum ya. Sampai di campsite Watu Talang, saya buatkan dia air putih panas. Dingin banget sumpah. Mas Bagus, mau kopi atau teh? Air putih panas saja, Ji. Air itu baru mendidih. Uapnya masih mengepul hebat. Tapi dia meminumnya sekali teguk seperti air es. Mas, itu air mendidih. Mulutmu bisa melepuh. Enggak, Ji. Dingin kok. Gelasnya saya pegang, hampir membakar jari saya karena panasnya. Tapi dia cuma bilang, enggak, Ji. Dingin kok. Tengah malam di Watu Talang, saya menemukan dia duduk sendirian di gerbang batu tanpa jaket. Dia menatap lampu kota di bawah sana. Mas Bagus, ngapain di situ? Pakai jaketmu, nanti hipotermia. Bagus ya lampunya, seperti bintang di bawah. Aku cuma mau lihat ini sebentar lagi, Ji, sebelum pergi jauh. Mas Bagus ngomong apa sih? Ayo masuk. Pagi itu, sabana terbuka menyambut kami. Langit cerah, angin pelan, dan di tengah hamparan rumput itu berdiri satu pohon tua yang oleh pendaki disebut pohon kasih jomblo. Seperti pendaki kebanyakan, kami berhenti, bercanda, dan mulai berfoto-foto. Aldo dan Adi tertawa, bergantian memegang kamera. Eko merangkul Bagus, sementara aku berdiri di samping mereka. Saat itu, semuanya terasa biasa saja. Kami berpose, tersenyum, mengabadikan momen sebelum puncak. Aku sempat menyapa Bagus, mengajaknya bercanda seperti biasa. Tapi dia tidak menoleh. Puncak Sumbing pagi itu terbentang indah dan sunyi. Angin dingin berhembus pelan, langit cerah seolah memberi ruang bagi kami untuk menikmati puncak tanpa gangguan apapun. Aldo dan Adi berfoto ria, mengabadikan pencapaian yang sejak awal kami impikan. Ayo Gus, foto bareng buat kenang-kenangan Triple S. Kalian saja kok, aku nanti saja. Perutku sakit sekali. Saat sinar matahari pagi menyentuh wajahnya,
aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Wajah Bagus tampak sangat pucat, putih seperti kertas. Bibirnya kering dan pecah-pecah, hampir tak menyisakan warna. Kenapa mas perutnya? Rasanya seperti ditusuk-tusuk besi, Ji. Nyeri sekali. Kita turun sekarang ya. Aku bantu bawa tasmu. Nggak usah, Ji. Aku bisa jalan sendiri. Dia memegangi perutnya, menahan rasa sakit yang tak bisa dia jelaskan. Perjalanan turun terasa berbeda. Bagus berjalan paling depan. Langkahnya sangat cepat, seolah berlari. Namun gerakannya begitu halus, tidak tergesa, tidak terengah. Seperti tubuhnya tak menyentuh tanah sepenuhnya. Setelah turun dari puncak, kami kembali ke tenda untuk berkemas. Namun, sejak tiba di Watu Talang, Bagus terlihat berbeda. Gus, santai saja. Mau kemana buru-buru? Kita makan dulu sebelum turun. Aku mau langsung pulang saja kok. Sudah ditunggu. Dia bergerak terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Tangannya melipat tenda dengan kecepatan yang tidak wajar. Gerakannya rapi, tapi dingin. Seolah bukan kelelahan yang mengejarnya, melainkan waktu. Pandanganku tertuju pada punggungnya. Bagus menggendong tas carrier. Tas yang sejak awal terasa berat saat kami naik. Namun, di pundaknya, tas itu terlihat begitu ringan. Seolah kosong. Seolah tidak membawa apa-apa. Dan entah kenapa, di saat itu juga, aku mulai merasa bahwa yang sedang berkemas di hadapanku bukan lagi seseorang yang bersiap pulang. Ji, makasih ya. Ini pendakian terakhirku sama kamu. Melainkan seseorang yang sedang berpamitan. Bagus berjalan paling depan. Langkahnya cepat, terlalu cepat. Dia melewati jalur turunan, melangkah di antara akar-akar pohon besar dengan gerakan yang anehnya terasa ringan. Seolah kakinya tidak benar-benar menapak tanah. Aku berusaha mengejarnya. Napas mulai tersengal, sementara jarak di depan justru semakin menjauh. Mas, tunggu. Jangan sendirian. Aku duluan ya, Ji. Badanku sudah tidak enak sekali. Di bawah bayangan pepohonan yang rapat, wajahnya terlihat abu-abu. Bukan pucat, tapi seperti kehilangan warna kehidupan. Dengan suara pelan, dia berkata bahwa badannya sudah tidak enak. Lalu, tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik dan berlari menuruni jalur itu. Aku terpaku di tempat. Karena saat itu aku sadar, langkah kakinya tidak menimbulkan satupun suara. Tidak ada gesekan tanah, tidak ada ranting patah. Hanya bayangan yang semakin menjauh dan keheningan hutan yang tiba-tiba terasa sangat berat. Sore itu, kami tiba kembali di base camp. Langit mulai redup. Udara terasa lebih berat dibanding saat kami berangkat pagi tadi. Hal pertama yang kami cari adalah motor Bagus. Tapi, parkiran itu kosong. Adi menoleh ke arah kami, suaranya mulai terdengar ragu.
Tadi lu lihat nggak Bagus kemana? Motor Bagus nggak ada. Dia bertanya, apakah ada yang melihat Bagus turun lebih dulu? Aku menyapu pandangan ke sekeliling. Tidak ada. Tidak satupun tanda. Pak, lihat teman saya yang tadi turun duluan, yang kumisan. Loh, dari tadi tidak ada pendaki yang turun lewat sini, Mas. Saya di sini terus dari siang. Perasaan tidak enak itu kembali menekan dada. Saat itu, suasana di sekitar kami terasa membeku. Malam itu, kami meninggalkan base camp dengan perasaan yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Di sebuah pertigaan, tanpa banyak bicara, kami berbelok ke arah yang tidak pernah kami rencanakan. Bukan karena peta, bukan karena petunjuk jalan, hanya perasaan. Sepanjang perjalanan, rasa kantuk datang sangat berat. Kepalaku terangguk-angguk, seperti ditarik masuk ke setengah sadar. Aku ingat betul, merasa motor ini belok ke kiri. Tapi saat aku benar-benar tersadar, kami sudah berada di depan alun-alun Purworejo. Hatiku langsung berdebar. Itu tidak masuk akal. Dari kaki Gunung Sumbing ke Purworejo secepat itu. Dan di saat itulah, aku mulai bertanya dalam hati, apakah sejak tadi kami benar-benar pulang sendiri atau sedang diantar oleh sesuatu yang ingin memastikan kami tiba di satu tempat tertentu. Ji, itu rumah Bagus. Kenapa ramai sekali? Mas Eko, Mas Bagus sudah pulang ke Rahmatullah, Mas. Jangan bercanda. Kami baru saja muncak bareng tadi pagi. Mas Bagus kecelakaan 2 hari lalu, Mas. Tepat sebelum berangkat. Dia ditabrak mobil. Perutnya hancur. Dia meninggal di tempat. Kalian saja kok. Aku nanti saja. Perutku sakit sekali. Saat itu, aku menutup mulut. Kata-kata Bagus di puncak kembali terngiang tentang rasa sakit di perutnya yang seperti ditusuk besi. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke base camp. Aku membuka buku registrasi pendaki. Dan di sana, nama Bagus tertulis sendiri. Iya, Mas. Dia sendiri yang nulis. Dan ini, KTP-nya masih di saya. Dia tidak ambil waktu pulang. Malam itu, aku tertidur. Entah sejak kapan, udara di kamar terasa lebih sejuk dari biasanya. Dalam tidurku, dia datang. Wajahnya bersih, tenang. Tidak ada lagi lelah yang selama ini kulihat di gunung. Ji, terima kasih ya. Sampaikan ke Eko, jangan sedih terus. Janjiku sudah lunas. Aku sudah sampai puncak. Dia tersenyum, senyum yang membuat dadaku terasa sesak sekaligus lega. Kami berdiri di lereng gunung, diselimuti kabut putih. Lalu dia berbicara pelan. Saat aku terbangun, aku mengerti satu hal. Bagi sebagian orang, janji bukan sekedar ucapan. Bahkan maut pun tak mampu menghentikan seseorang yang pulang
hanya untuk menepati janjinya.